Bismillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah alladzina astofa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jadi Allah menjadikan manusia itu dari tanah, khalaqal insana min solsolin kal fakhar wa khalaqal jana mim marijim min nar. Jadi Allah itu menciptakan manusia dari seperti tembikar tuh, tanah seperti tembikar Bapak. Dan Allah menciptakan jin itu adalah dari api. Nah, di sini Allah mengatakan walaqad khalaqnakum, dan sungguh kami menciptakan kamu, maksudnya Nabi Adam alaihissalam, tsumma sawwarnakum. Nah, kemudian Allah menjadikan bentuk manusia itu dari nutfah ya, sperma dan ovum bersatu. Kemudian menjadi segumpal darah. Kemudian jadi tulang belulang dibungkus dengan daging, kemudian dibungkus lagi terus sampai Allah jadikan wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut-perut mamamu, kamu nggak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a, Pak. Betul nggak, Pak? Nggak ngerti, nggak tahu. Kemudian Allah jadikan kamu wajlakum sam'a, jadikan pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, mata, hati, pola pikir. Bu, apa mangap aja? Matanya melotot, serem banget saya. Ditanya diam-diam baik. Allah kasih itu yang namanya apa? Pendengaran, kemudian mata, hati, penglihatan, pola pikir, pisau analisa. Tujuannya la'alakum tashkurun, agar kamu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Makanya Allah nyatakan apa tuh? Setelah Allah jadikan bentuk kamu sebagai manusia, nah ya, kemudian kami bentuk tubuhmu, tsumma qulna lil malaika. Kemudian kami berkata kepada para malaikat. Apa kata Allah kepada para malaikat? Usjudu li Adama. Sujud kepada Adam. Bu, Pak, sujud kepada Adam. Nah, Allah menciptakan manusia dari turab, dari apa? Dari tanah. Dan Allah menjadikan jin itu dari apa? Dari api. Menjadikan malaikat dari apa? Dari cahaya. Berarti kalau malaikat cahaya, kemudian jin itu dari api, manusia dari tanah. Coba sempurna yang mana, tanah, api sama cahaya? Sempurnaan mana? Malaikat saja disuruh sujud kepada Adam, manusia. Berarti manusia lebih mulia, betul nggak? Betul. Malaikat dari cahaya, setan, iblis itu dari api, manusia dari tanah. Muliaan manusia. Kenapa mulia manusia? Karena tercipta dari tanah. Tanah itu ada suratnya, namanya sertifikat. Paham nggak? Iya. Kalau api kagak ada. Iya. Nah, di sini usjudu li Adam, Allah memerintahkan kepada malaikat sujud kepada Adam. Dan kemudian fasajadu, mereka semua malaikat sujud kepada manusia. Maksudnya bukan sujud penyembahan. Jadi Pak David, pemirsa Indonesia, bukan sujud penyembahan, tapi sujud penghormatan kepada manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Illa iblis, kecuali iblis. Ibu kenal nggak sama iblis? Bapak tahu nggak iblis apa? Iblis itu bapaknya jin. Ya, dia diam aja. Setan itu hanya sifat pengucapan saja. Pengucapan, lu kayak setan, lu pengucapan saja. Kerjaan lu nggak baik. Tetapi itu jin tercipta dari api, dan ternyata iblis itu engkong babaknya dari jin. Nah, kecuali iblis yang sombong, yang kagak mau dia sujud di hadapan manusia Adam alaihissalam.
Makanya orang yang sombong tuh kayak jin. Orang yang sombong itu kayak iblis. Nauzubillah min dzalik. Sombong itu di sini manusia, maka wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kalian berbuat sombong di muka bumi. Kamu berjalan lenggang kangkung, pongah, congkak di muka bumi. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan tahrikal ardo walan tablughal jibala tula. Artinya adalah kamu manusia nih ikutin gaya iblis yang punya sifat sombong, nggak bisa tembus kesombongan kamu. Walaupun di muka bumi ini kamu sombong, nggak akan tembus dunia. Dan kamu nggak akan bisa setinggi bahkan lebih tinggi daripada gunung. Nah, oleh karena itu di sini lam yakum minas sajidin, termasuk iblis semua tidak mau sujud di hadapan Adam alaihissalam. Nah, saya melihatnya ini, kalau tadi saya melihat suasana bahwa kematian itu memang Masya Allah pasti akan tiba di hadapan kita semua. Nah, makanya kalau kata makalah Arab mengatakan bahwa idza jana 'alaika lail hal ta'ishu ilal fajri. Kalau datang waktu malam, apakah kamu bisa menjamin umurmu sampai besok terbit waktu fajar? Fakam bin sahihin mata bigari ilah. Berapa banyak orang-orang yang sehat mati nggak ada sebab. Apalagi saya lihat tadi Masya Allah sekeluarga meninggal dunia karena tabrakan. Dan satu orang anak Pak David yang mengimamkan sekeluarga, gimana nggak stres. Tapi ingat, jangan ada kata putus asa. Wala tai'asu mir rauhillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Nah, ini satu makalah mengatakan, jadi berapa banyak orang-orang yang sehat mati nggak ada sebab. Fakamin sahihin mata bigarilah. Fakamin sakimin asahinan minadahri. Berapa banyak orang, merinding saya, berapa banyak orang-orang yang sakit sampai gini hari masih hidup. Fakamin fatan amsa wa asbaha dohikan. Berapa banyak anak-anak muda yang sore tertawa terbahak-bahak, besok pagi dia meninggal, bahkan karena oplosan katanya. Fakamin fatan amsa wa asbaha dohikan. Silakan Anda berkata man asa alfan wa alfain. Silakan kamu, saya berkata, andai kata kita hidup 1000 tahun bahkan 2000 tahun, la Buddha min yaumin yasiru ila qabr. Satu ketika dia akan masuk ke liang kubur juga. Makanya manusia ini, maaf nih, sesuai dengan kemampuannya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak bebani manusia itu kecuali dengan kemampuan. Makanya kita datang untuk pergi, yuk sama-sama kita siapkan mental kita untuk menuju satu kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Ada doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun hadisan hasan liman wa'a. Maka saudara, sesuatu kehidupan manusia adalah sebuah cerita, maka jadikanlah cerita yang baik-baik. Semoga kita bisa diceritakan oleh anak cucu kita di kemudian hari. Semoga ibu menjadi ahli surga dan pemirsa Indonesia menjadi ahli surga. Tetap jangan lupa bahwa cahaya hati Indonesia ini akan selalu berada di hati pemirsa Indonesia yang tercinta. Ya, sampai jumpa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.